Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari kelas 12 IPS 4, pelajar tercinta sekolahku SMA Negeri 3 Depok. Oke guys, jadi pada kesempatan kita kali ini aku ingin jelasin nih ke kalian terkait dengan bagaimana runtuhnya Uni Soviet dan perkembangannya sampai sekarang tuh konflik yang sedang marak nih. Kalau kalian ketahui itu perang antara Rusia dan Ukraina. Oh iya, dalam buat video kali ini juga aku tuh dalam rangka pemenuhan nilai sejarah aku loh, untuk mengambil penilaian petugasan sejarah peminatan. Oleh karena itu yang saya hormati Ibu Lina Herina selaku pembimbing saya dan pengampu saya pada mata pelajaran peminatan. Semoga video yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian menonton nantinya. Dan simak aja video saya kali ini, oke? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangannya dan keterkaitannya pada konflik yang sekarang bisa dibilang sedang marak nih dan benar-benar terjadi di dunia nyata, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Sama saya Muhammad Arifin Ilham, saya dari kelas 12 IPS 4. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk terkait dengan penjelasan materi terkait tentang Uni Soviet dan runtuhnya, sehingga keterkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina, dan juga pemenuhan nilai ujian praktek mata pelajaran sejarah minat. Silakan disimak videonya ya. Oke, sebelum itu ada yang harus kita ketahui nih terkait tentang bagaimana runtuhnya Uni Soviet dan perkembangannya, maksudnya bagaimana rentetan alur dan latarnya, bagaimana sih bisa terjadi demikian, apa aja sih yang menyebabkannya, faktor-faktor dan sebagainya. Nah, kita bisa mulai dari dengan latar belakangnya dulu nih. Uni Soviet itu sebenarnya adalah sebuah negara sosialis yang pernah ada di antara tahun 1922 sampai 1992, yang ada letaknya di antara benua Eropa dan Asia. Jadi sebenarnya Uni Soviet itu dia negara yang mengandung sistem politik yang partainya dipegang oleh paham komunisme. Walaupun Uni Soviet itu sebenarnya dia kesatuan politik dari beberapa republik Soviet dengan ibu kotanya itu Moskow. Nyatanya sih Uni Soviet itu menjelma menjadi negara yang pemerintahnya sangat terpusat menerapkan sistem ekonomi terencana. Kemudian terjadi revolusi Februari pada tahun 1917 yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Rusia yang penerusnya pemerintahan sementara Rusia. Nah, ini hanya bertahan sementara nih hingga digulingkan melalui revolusi Oktober. Jadi revolusi itu dia terjadi pada tahun yang sama gitu. Setelah kaum Bolshevik menang dalam perang sipil Rusia pasca revolusi. Uni Soviet didirikan pada tanggal 30 Desember 1922 dengan anggota RFSS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS Bielorusia. Pasca kemampuan pemimpin Soviet pertama, si Vladimir Lenin, 1924, kemudian Joseph Stalin menjadi penggantinya dan penerus pewenang perebut kekuasaan memimpin negara Uni Soviet dengan beberapa tahapan, yakni proses industrialisasi besar-besaran dan sistem ekonomi terencana dan penindasan politik. Lanjut, kebijakan pemerintah Uni Soviet. Nah, Vladimir Lenin ini merupakan tsar terakhir kekaisaran Rusia nih dia nih. Dia salah satu kebijakan pada era Vladimir Lenin itu dia menerapkan kebijakan ekonomi baru. Ekonomi baru itu sebagai wujud kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh Vladimir Lenin untuk mencegah keruntuhan ekonomi Rusia. Jadi saat dia menaik menjadi pemimpin itu, si Vladimir ini dia memberikan usulan suatu solusi agar ekonominya dapat bertahan, sehingga dia memberikan kebijakan di mana ia memperbolehkan bisnis kecil dibuka untuk keuntungan pribadi yang sebelumnya tidak boleh, namun sementara negara tetap menguasai bank, perdagangan, dan lain-lainnya. Nah, setelah si Lenin ini wafat, kita masuk kepada era si Joseph Stalin ini lah. Ia sebenarnya itu memodernisasikan masa banyak sekali perubahan pada Uni Soviet, seperti pertanian dengan program kolektivisasi yang terkenal ganas dan mengakibatkan banyak rakyatnya mati kelaparan, dibuang ke kamp-kamp konsentrasi di Siberia atau tembak mati oleh aparat pemerintah. Stalin itu dikenal dengan sikap pemerintahnya otoriter, ya, dia maunya berdiri sendiri.
Stalinisme ini adalah kebijakan tentang bagaimana membangun sosialisme dan membangun masyarakat komunis. Dipahami dan dilaksanakan oleh Joseph Stalin. Politik Stalin di Uni Soviet meliputi seperti pembersihan besar-besaran, otoritarianisme, industrialisasi yang pesat, teori sosialis di satu negara, dan sebuah negara yang tersentralisasi. Kolektivisasi pertanian dan subordinasi kepentingan pihak komunis asing untuk orang-orang Partai Komunis Uni Soviet yang dianggap partai paling terdepan. Jadi yang paling utama di Uni Soviet saat itu ya udah Partai Komunis Uni Sovietnya aja. Setelah dia wafat, ia tergantikan oleh si era Mikhail Gorbachev. Nah, masa ini tuh dia sebenarnya seorang sekretaris jenderal. Ia memperkenalkan solusi baru lagi nih, terobosan saat dia menjadi pemimpin Uni Soviet, yaitu glasnost, sebuah keterbukaan politik. Perestroika, restruksi ekonomi, yaitu semacam perekapan ulang tahapan-tahapan pembangunan ekonomi. Dan Yus Koronie, percepatan pembangunan ekonomi. Glasnost memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat bagi siapa saja, di mana di saat seperti ini tuh sebenarnya kebijakannya tuh udah mulai membuka suara kepada masyarakat saat itu. Dan tujuan utamanya itu adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restruksi ekonominya pada Januari 1987. Kemudian ia mulai menyertakan demokratisasi, memperkenalkan unsur-unsur demokratif seperti pemilu, hak suara, pendapat, musyawarah, dan lain-lain. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui sih sebenarnya apa sih itu paham komunisme yang harus kita dapat mengerti untuk memahami materi kita saat ini. Yang pertama, komunisme itu adalah ideologi. Ideologi itu apa sih? Ideologi itu semacam kayak, kalau kalian ketahui itu suatu pemahaman, ya, aliran atau bentuk kepercayaan yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Jadi tujuan utama itu terciptanya masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dengan mengeluarkan sebuah karya berjudul Manifesto Politik yang diterbitkan pada 21 Februari 1948. Ide atau gagasan komunisme merupakan reaksi terhadap maraknya praktik kapitalis pada abad ke-19 Masehi. Jadi dia tuh seolah-olah menjadikan alur lainnya. Nah, si tokoh utama atau yang jadi pencetus utama si komunis di sini itu adalah dari Rusia itu sebenarnya si Vladimir Lenin yang merupakan pemimpin partai Bolshevik. Di tangan Lenin, gagasan komunisme itu menjadi sangat kuat dan dia bahkan menjadikan itu sebagai suatu acuan, pedoman, landasan dalam berpraktik-praktik untuk menjadi suatu kenegaraan dan menjalankan pemerintahannya. Nah, kita juga harus mengetahui Fakta Warsawa. Itu sebenarnya tidak terlepas dari konflik yang terkait dengan Rusia dan Ukraina. Nah, sebelum itu kita harus mundur dulu nih ke masa di mana saat itu Amerika Serikat dan sekutunya mendirikan aliansi pertahanan NATO. Pembentukan Fakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO, yang sebenarnya tuh dia sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Nah, selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militerisasi Jerman dengan masukkannya aliansi ke NATO. Gagasan ini diusulkan oleh Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev, dan realisasinya dilaksanakan melalui pertemuan antara negara Blok Timur. Negara yang kemudian bergabung itu adalah yang bisa kalian lihat di situ. Nah, kemudian adapun tujuannya dibentuk Fakta Warsawa itu sendiri adalah mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan militer negara-negara Blok Timur, dan juga saling membantu jika salah satu negara anggota mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, karena terjadi pengalamannya naik turun perkembangan zaman, krisis dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur dan adanya perpecahan antar negara-negara komunis. Jadi, konflik internal yang terjadi menyebabkan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara. Jadi Fakta Warsawa akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dengan pertemuan antar negara di kota Praha, Ceko saat itu. Nah, setelah itu pun akan memunculkan dampak nih. Ketika Uni Soviet mulai krisis hingga turun ke tahap ya udah mau kehancuran lah pokoknya. Karena ia mengalami kemerosotan perekonomian pada tahun 1980, Uni Soviet mulai mengalami keruntuhan dan memburuknya kondisi ekonomi. Nah,
karena udah krisis dong, udah pasti akan banyak seluruh aspek berpengaruhnya. Kebijakan perestroika dianggap dapat memperbaiki kondisi ekonomi Soviet, tapi nyatanya itu cuma membantu mempercepat keruntuhan Uni Soviet saat itu. Jadi nggak pengaruh apa-apa, jadi cuma kayak memperburuk situasi saat itu aja. Nah, kebijakan ini menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal dengan sistem komunis di Uni Soviet. Kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian. Mereka ini udah mulai ada anggapan-anggapan nih. Mereka berpikir kalau bahwa sistem komunis itu tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tidak dapat menyesuaikan. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri secara resmi pada tanggal 25 Desember 1991, ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet. Nah, akhirnya tuh pasti di Uni Soviet itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ya pun, nah negara-negara bagian itu sudah mulai melepaskan diri tuh. Seiring berjalannya waktu, mulai misa ditandainya dengan presiden itu tuh, si Presiden Mikhail Gorbachev tadi tuh yang mulai mundur, sampai akhirnya kurang lebih ada 15 negara yang mundur, dan ya negaranya akhirnya berubah menjadi negara merdeka di kawasan Eropa Timur dan juga Asia. Berikut itu adalah negara-negaranya. Lanjut nih. Nah, ini kita akan mulai mengaitkan dengan konfliknya terkait Rusia dan Ukraina. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh bukan masalah yang baru muncul pada saat ini, kalau teman-teman mau tahu. Jadi itu tuh konfliknya sebenarnya udah lama terjadi. Konflik yang emang bisa dibilang masih ada alurnya, kaitannya dengan ya masa lalunya gitu, pendahulu-pendahulunya di negara bagian tersebut. Nah, jadi setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara bagian memerdekakan diri dan mereka itu masuk ke dalam NATO nih, NATO. Dengan pengecualian 4 negara, yaitu Rusia, Georgia, Belarusia, dan Ukraina. Walaupun begitu, Ukraina dan Georgia sudah menunjukkan ketertarikan untuk menjadi anggota NATO. Dia mulai berusaha kayak mencari perhatian, sampai akhirnya Ukraina tuh mempublikasikan ketertarikannya sudah sejak lama, tahun 1994. Namun, pada tahun 2013 nih si Presiden Ukraina ini nggak mau, dia nolak bergabung sama NATO. Hal ini membuat rakyatnya berdemo mengenai ketidaksetujuan mereka atas keputusan presiden. Jadi presiden ini tuh ya nggak mendengarkan suara rakyatnya gitu. Kenapa dia nggak mau bergabung sama NATO? Tapi hal ini membuat presiden Ukraina yang berpihak kepada Rusia tuh jadi lengser dari jabatannya. Karena turunnya Presiden Viktor Yanukovych, Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan pengaruh politiknya di Ukraina. Jadi ibaratkan ya orang dalamnya si Vladimir ini nih udah nggak ada nih, udah nggak bisa permainkan lagi di Ukraina nih. Dia jadi ya udah bingung nih. Akhirnya Putin pun memiliki alternatif, yakni menggunakan jalur kekerasan. Salah satunya itu ya dengan mengambil alih daerah di Crimea dengan Luhansk. Nah, mulai tuh pada masuk November ya, kalau nggak salah November kemarin tuh, dia tuh sebenarnya tuh Putin tuh cuma ngasih tahu kalau dia fokus sama tenaga militernya doang nih. Dia pengen invasi Ukraina dengan cara membangun pengamanan militer di perbatasan kayak memancing perhatian Ukraina ini. Udah mulai ada militer nih, siap-siap nih, kayaknya mau ada apa ya itu. Nah, walaupun begitu, saat itu Putin tuh nggak ngasih tahu tanda-tanda kalau dia mau ngadain perang, itu kayak dia cuma ngasih tahu aja sampai NATO memberhentikan ekspansinya. Terus dia mengubahkan wilayah NATO seperti pada saat perang dingin. Sebenarnya itu yang dipengen Putin. Namun kenyataan berbeda. Pada tanggal 21 Februari, ancaman perang menjadi nyata. Putin mengeluarkan pidato yang berisi tentang perdekakan Ukraina dari NATO. Sejak saat itulah terjadi konflik, dan konflik itu berkepanjangan sampai Putin tuh terus-menerus melakukan invasi ke Ukraina. Halo, jadi bagaimana teman-teman terkait dengan penjelasan konflik yang terjadi dan bagaimana solusi Uni Soviet, runtuhnya dan sebagainya sampai dengan sekarang nih konfliknya lagi marak nih, perang Rusia dan Ukraina. So, kalau tanggapan saya sih terkait itu sebagai warga Indonesia ya, tentunya kita harus tetap menjaga sikap nasionalis kita dan tidak berpihak kepada manapun. Karena apa? Kita nggak tahu nih asal-usul dan permasalahannya, terutama buat kalian-kalian nih, kaum milenial yang nggak bisa banget nih, kalian tuh harus bisa mencermati informasi yang apapun yang kalian dapatkan di media sosial, media cetak, dan sebagainya. Telekomunikasi kalian tuh harus dijaga banget informasi-informasi kayak gitu, karena cukup krusial, karena kan kita nggak tahu apa-apa juga gitu kan. So, pesan saya untuk seluruh kaum milenial, generasi anak muda, kalau bisa
ya tetap menjadi generasi yang nasionalis, dan juga ya udah kita harus bisa cermat dalam menerima informasi, harus membaca dengan teliti dan memahami apapun yang disampaikan oleh media massa. Jangan sembarangan terima informasi, apalagi berita hoax ya guys. Oke, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.